Teke-teke adalah hantu Jepang yang merupakan sebuah urban legend mengerikan. Hantu teke-teke berbentuk seperti perempuan dengan tubuh bagian atas. Konon katanya, teke-teke berasal dari arwah penasaran seorang wanita yang mati karena kecelakaan dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Siapapun yang bertemu dengan hantu teke-teke, maka sosok itu akan menyerang korban dan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Dalam film Teke-teke yang dirilis pada tahun 2009 ini, akan mengisahkan tentang seorang murid SMA bernama Kana. Kehidupan Kana berubah setelah sahabatnya meninggal terbelah menjadi dua di sebuah jembatan penyeberangan. Kana merasa jika insiden mengerikan yang merenggut nyawa sahabatnya itu ada hubungannya dengan hantu urban legend Teke-teke. Bagaimanakah kisah Kana menghadapi sosok hantu mengerikan itu? Berikut ceritanya. Seorang wanita bernama Hiromi tengah dalam perjalanan setelah seharian bekerja di pabrik es. Ia menggunakan angkutan umum untuk segera sampai rumah. Dalam perjalanan malam itu, 3 bocil asik bermain di bangku belakang. Sembari melempar kain yang berbentuk seperti bola, 3 bocah itu membicarakan tempat angker. Mulai dari tempat penyeberangan yang sering muncul kepala hingga sosok mengerikan yang berada di dalam sekolah. Hiromi yang kelelahan karena bekerja seharian merasa kesal dengan bualan para bocah itu. Ia meminta para bocah untuk tidak berbicara macam-macam. Setelah turun dari bus, Hiromi menaiki tangga dengan perasaan yang masih kesal. Ia kelelahan bekerja dan ingin pikirannya tenang ketika kembali ke rumah. Ketika menaiki jembatan penyeberangan, sebuah angin berhembus membuat Hiromi ketakutan. Ia mendengar ada suara dari arah belakang. Namun ketika diperhatikan, hanya ada kegelapan. Hiromi mempercepat langkah dan masuk ke dalam sebuah terowongan. Ia berlari karena merasa ada sosok mengerikan itu terus mengejarnya. Ia bersembunyi di mana Hiromi mendengar percakapan dari rumah yang tak jauh dari tempatnya bersembunyi. Dirasa semua sudah aman, Hiromi kembali berjalan pulang, namun hembusan angin menerpa tubuhnya. Hantu teke-teke membelah tubuh Hiromi menjadi 2 bagian, dan film pun dimulai. Berganti ke sebuah SMA. Siang itu, ayahku meminta bantuan Kana untuk mengenalkannya pada seorang teman lelaki beda kelas. Kana awalnya tak mau membantu karena sudah ketiga kali ayahku meminta bantuannya untuk dikenalkan pada seorang pria. Kana melihat keluar jendela dan merasa tak yakin jika apa yang akan ia lakukan berhasil. Ayahku pun memohon karena Kana pernah satu kelas dengan pemuda itu. Ayahku juga menjanjikan akan membuatkan makan siang untuk minggu depan. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Kana pun langsung menyetujuinya. Kana menemui Utsumi dan memberitahu jika ayahku menyukainya. Utsumi pun berpikir sejenak dan ia setuju untuk pergi keluar bersama dengan ayahku. Kana cukup terkejut begitu mengetahui Utsumi bersedia pergi. Tak berselang lama, ayahku datang dan menanyakan hasilnya. Kana memberitahukan jika Utsumi bersedia pergi dengan ayahku. Mendengar hal itu, ayahku merasa sangat senang dan tak percaya. Ia akan bersiap untuk kencan sore nanti. Kana? Arigato ne. Sesampainya di rumah, Kana mendapat telepon dari sepupunya yang bernama Rine. Rine meminta Kana untuk menebak di mana ia berada. Kana merasa bingung hingga sang ibu mengatakan jika Rine berada di kamar Kana. Mengetahui kakak sepupunya berada di dalam kamarnya, Kana langsung mengusir karena Rine masuk tanpa izin. Rine tak peduli dengan hal itu dan ia justru menunjukkan pacar barunya pada Kana. Ketika hendak ganti baju, Kana langsung menyeret kakak sepupunya itu untuk keluar dari kamar. Hari berikutnya, ayahku mendatangi Kana yang berada di lapangan. Kana menanyakan hasil dari kencan semalam. Ayahku tak cukup puas karena Utsumi hanya membicarakan tentang Kana. Ayahku mengajak Kana untuk nongkrong bersama setelah pulang sekolah nanti sore.
Kana sempat menolak, namun ayahku meminta untuk menemaninya sekali saja. Kana pun setuju dengan permintaan dari ayahku. Malam itu mereka nongkrong bertiga di sebuah kafe. Utsumi menunjukkan sebuah video berita tentang kematian wanita yang bernama Hiromi di mana tubuhnya terbelah menjadi dua. Pihak kepolisian sendiri belum mengetahui penyebab dari kejadian mengerikan itu. Kana tertinggal berita karena ia sama sekali tak mengerti tentang kasus pembunuhan tersebut. Utsumi menceritakan sebuah kisah hantu teke-teke. Hantu teke-teke merupakan sosok hantu yang tidak mempunyai tubuh bagian bawah. Di malam hari ketika melewati jembatan penyeberangan dan mendengar suara teke-teke, dan jika melihat ke belakang, sosok itu akan membelah tubuh menjadi dua dan orang itu akan mati. Ayahku menambahkan jika tidak mati saat itu juga maka akan mati 3 hari kemudian. Karena sama sekali tak tahu menahu apapun tentang cerita hantu teke-teke. Ayahku pamit untuk pergi ke kamar mandi. Kana menanyakan pendapat Utsumi tentang ayahku. Sayangnya pemuda itu tak terlalu tertarik dengan ayahku dan justru tertarik dengan Kana. Ia mengajak kencan ayahku karena atas permintaan dari Kana. Ayahku yang mendengar pernyataan dari Utsumi pun menjadi kecewa. Kana sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Setelah nongkrong bersama, Utsumi berpisah karena ia pulang menggunakan sepeda. Ayahku merasa kesal dengan Kana karena sepertinya justru Kana yang berkencan dengan Utsumi. Kana berusaha menjelaskan jika ia tidak mempunyai perasaan apapun pada pria itu. Ayahku yang terlanjur kesal tak percaya dan ia memilih untuk pulang dengan jalan yang berbeda dengan Kana. Baru berjalan beberapa langkah, sebuah angin menghembus tubuh dari Kana. Sementara itu, ayahku yang berjalan melalui jembatan layang merasa bersalah karena menuduh Kana dan memojokkannya. Ia berniat untuk meminta maaf esok hari. Angin tiba-tiba berhembus kencang menghentikan langkah ayahku. Ia balik badan dan terlihat sosok hantu teke-teke yang mengincarnya. Ayahku mencoba untuk lari dari hantu itu namun ia terjatuh. Hantu teke-teke dengan cepat mendekati ayahku dan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian. Pagi hari berikutnya kematian ayahku tersebar hingga ke sekolah. Semua orang membicarakan kengerian dari tubuh ayahku yang terbelah menjadi 2 bagian. Karena yang mendengar hal itu langsung merasa lemas. Guru menghampiri dan mengajak Kana untuk bertemu dengan para penyidik. Utsumi kala itu sudah selesai memberikan keterangan. Penyidik langsung mempertanyakan kedekatan Kana dengan korban bernama ayahku. Kana yang masih syok belum bisa menjawab dengan lancar. Penyidik meminta Kana untuk menenangkan diri dan tidak terburu-buru. Kana menjelaskan jika ayahku adalah orang pertama yang mengajaknya bicara ketika di dalam kelas. Rumah mereka berdekatan dan kadang sering tukar untuk menginap guna belajar bersama. Penyidik menanyakan kebenaran jika malam sebelum tragedi ayahku bersama Kana dan Utsumi nongkrong bersama. Kana membenarkan hal tersebut. Penyidik memberitahu jika menurut penuturan dari Utsumi ketika pulang Kana pergi bersama dengan ayahku dan mereka berpisah. Penyidik meminta Kana menceritakan apa yang terjadi dalam perjalanan pulang malam itu. Kana teringat dengan ayahku yang kesal karena Utsumi tak begitu tertarik dengannya. Kana tak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada penyidik. Ia hanya memberitahu jika mereka mengambil jalan yang berbeda ketika pulang. Penyidik masih mendesak Kana karena info sekecil apapun bisa sangat berguna. Mereka menanyakan pendapat Kana tentang Utsumi. Kana hanya terdiam seolah ingatannya kembali ke malam lalu. Kana, itsumo sou da yo ne. Ue kara mesen nan da yo. Merasa ada yang janggal, penyidik mempertanyakan kenapa ayahku dan Kana mengambil jalan yang berbeda jika rumah mereka berdekatan. Kana kala itu termenung, teringat perkataan terakhir ayahku yang minta untuk membiarkannya sendiri. Sore harinya, Kana yang pulang sendiri ke rumah mengingat apa yang terjadi ketika ayahku meninggal. Sesampainya di rumah, berita mengabarkan jika pacar dari Hiromi menjadi tersangka pembunuhan. Pria itu terus menyangkal dan tak mengakuinya. Beberapa saksi memberitahu jika mereka melihat ada wanita tanpa bagian tubuh bawah ketika peristiwa naas itu terjadi. Ibu yang masuk ke dalam rumah terkejut melihat Kana yang ketakutan. Ia mengetahui apa yang terjadi di sekolah dan mempersilahkan anaknya untuk tidak masuk sekolah sementara waktu. Beberapa hari setelahnya, Kana kembali masuk sekolah.
Ketika menunggu bus, ia mendengar ocehan anak kecil tentang hantu teke-teke. Sore harinya, Kana pulang sendiri dengan berjalan kaki. Utsumi menghampiri Kana yang beberapa hari tak terlihat di sekolah. Kana langsung memberitahu jika ia telah berbohong pada penyidik. Ketika sebelum berpisah, mereka sebenarnya tengah bertengkar. Utsumi pun mengajak Kana untuk berbicara di tempat lain. Mereka berdua pergi ke sebuah taman. Utsumi menjelaskan jika ia hanya berbicara sekali dengan Ayako. Kana yang penasaran pun menanyakan apa yang dibicarakan oleh Ayako ketika bersama dengan Utsumi. Pria itu memberitahu jika Ayako selalu membicarakan tentang Kana yang merupakan sahabat dekat. Bahkan ketika mereka bertengkar, hari berikutnya akan berbaikan seperti biasa. Mengingat hal tersebut, Kana pun tak bisa menahan kesedihannya. Sore harinya, Utsumi memberi tumpangan pada Kana. Pria itu meminta maaf karena tak bisa mengantar sampai rumah. Kana mengerti karena mereka berbeda arah. Sebelum berpisah, Utsumi mengajak kencan Kana, namun gadis itu menolak. Kana mempertanyakan tentang berita yang terjadi di Nagoya. Saksi mengatakan jika melihat seorang wanita tanpa tubuh bagian bawah. Utsumi mengerti jika Kana membicarakan tentang hantu teke-teke. Kana mencurigai jika Ayako terbunuh dengan cara yang sama. Utsumi merasa jika teke-teke hanyalah sebuah cerita untuk menakuti anak-anak yang nakal. Malam harinya, Kana membawakan sebuah bunga di tempat Ayako meninggal. Utsumi merasa ada yang tak beres dan memilih untuk putar balik. Kana meletakkan bunga dan berdoa di sana. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Terdengar suara teke-teke dari kejauhan. Kana teringat dengan perkataan Utsumi jika melihat ke belakang maka tubuh akan terpotong menjadi dua bagian. Kana menahan diri untuk tidak melihat teke-teke yang datang mendekat. Kana beranjak pergi, namun ia mendengar suara Ayako yang memanggilnya dari belakang. Ternyata itu merupakan sebuah jebakan dari hantu teke-teke. Kana melihat sosok wanita tanpa tubuh bagian bawah. Kana berlari kencang menghindari hantu teke-teke yang mengejarnya dengan cepat. Untungnya Utsumi ada di pertigaan. Kana menaiki sepeda dan meminta Utsumi untuk bergegas pergi. Hantu teke-teke mengejar dengan cepat hingga sepeda yang ditumpangi Utsumi pun terjatuh. Pria itu mengalami cedera dan berakhir di rumah sakit. Kana meminta maaf atas apa yang terjadi, terlebih kini Utsumi tak bisa mengikuti kompetisi bola. Utsumi tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia meminta Kana untuk pulang dan beristirahat. Siang itu, Kana memutuskan untuk pergi ke perpustakaan daerah. Ia mencari info tentang sejarah kota. Di saat yang bersamaan, Rine berada di sana. Kana mencari info tentang hantu teke-teke. Mereka saling berbincang di mana Rine ternyata sedang meneliti tentang antropologi budaya. Rine mempertanyakan kenapa Kana tertarik dengan hantu teke-teke. Karena Rine tengah meneliti tentang pembunuhan yang terjadi, ia menunjukkan sebuah tulisan tentang teke-teke yang muncul di jembatan. Jika korban melihat ke belakang, maka bisa dipastikan yang melihat akan terbunuh. Meskipun bisa melarikan diri, maka dalam 3 hari korban akan tetap terbunuh juga apapun yang terjadi. Hingga saat ini sudah ada 2 korban yang tubuhnya terbelah menjadi 2. Rumor mengatakan jika itu adalah ulah dari hantu teke-teke. Rine menjelaskan jika sebelumnya juga ada kasus tentang orang meninggal dengan tubuh terbelah, namun tak ada tersangka dan juga saksi yang melihat kejadian itu. Sebuah cerita setelah perang terjadi di mana ada kisah hantu terkenal di Kakugawa. Cerita itu mengenai seorang wanita yang mati bundir. Hal itulah yang menjadi awal mula hantu teke-teke. Rine mengetahui seorang profesor sejarah yang berada di kota Kakugawa. Ia akan pergi ke sana untuk mencari info tentang teke-teke. Kana menghentikan kakak sepupunya. Ia memberitahu jika kemarin malam ia telah melihat hantu teke-teke. Jika rumor benar, maka ia akan mati esok hari. Mendengar hal itu, Rine mengajak Kana untuk pergi bersamanya. Dalam perjalanan malam itu, Rine meminta Kana untuk mengabari ibunya.
Pagi harinya mereka sampai di universitas. Profesor menunjukkan sebuah clipping mengenai daerah Mikasacho. 60 tahun lalu ada seorang wanita yang berkomitmen untuk bundir dengan melompat dari jembatan layang. Tubuh bagian bawahnya terputus. Rumor pun menyebar tentang hantu tanpa tubuh bagian bawah. Karena yang penasaran menanyakan alasan dari wanita itu mengakhiri hidup. Sembari meminta kopi pada Takeda sang asisten, profesor menjawab jika ia tak meriset lebih jauh mengenai hal tersebut. Namun menurutnya mungkin wanita itu terlibat dalam sebuah kejahatan. Takeda kala itu ingin mengatakan sesuatu namun ia mengurungkan niatnya. Profesor kembali menjelaskan jika sedari awal wanita itu sudah setengah gila. Rine penasaran maksud dari setengah gila. Profesor mengatakan jika wanita itu membuang semua benda yang berwarna merah. Apapun yang berbau merah, ia tidak menyukainya. Karena menanyakan alamat dari rumah milik wanita yang menjadi cikal bakal hantu rumah Teke-Teke. Takeda pun mengantar Rine dan Kana ke rumah tempat dulu Kashima Reiko tinggal. Anak dari pemilik tanah tempat tinggal Reiko juga menjelaskan jika Reiko dulunya merupakan seorang perawat di usia 19 tahun. Dirinya waktu itu berusia 7 tahun ketika kejadian naas itu terjadi. Rine mempertanyakan tentang kebiasaan membuang benda merah. Wanita tua itu membenarkan hal tersebut dan menurutnya hal itu sangat mengerikan. Semua yang berwarna merah dilempar keluar jendela dari lantai 2. Ia juga menjelaskan alasan kenapa Reiko bundir. Dulu ada seorang prajurit Amerika yang menyerangnya. Karena Reiko merupakan orang yang cantik, wanita itu pun kena rogol. Kejadian itu terjadi saat Reiko masih perawan dan keluar darah dari kemaluannya. Semenjak saat itu Reiko menjadi trauma dengan hal yang berbau merah. Sayangnya semua cerita dari wanita itu dibantah oleh suaminya sendiri. Menurut sang suami, ia tak pernah mendengar cerita seperti itu dan terlebih tak ada tentara Amerika berada di wilayah yang mereka tinggali. Setelah semua selesai, Rine mengantar Takeda kembali ke kampus. Sebelum pamit, Takeda memberitahu jika mungkin Teke-Teke sebenarnya ada. Ia juga mendengar sebuah rumor ketika masih SMA. Ada sebuah batu peringatan tempat wanita itu meninggal. Dulu adik perempuannya ke sana setiap hari dan meletakkan bunga serta sesaji. Suatu ketika adik perempuannya jatuh di sana bersamaan dengan batu peringatan itu. Rumor munculnya hantu Teke-Teke adalah setelah tugu peringatan itu terjatuh. Ada kemungkinan jika tugu itu dikembalikan seperti sedia kala, maka hantu Teke-Teke bisa menghilang. Rine langsung tancap gas untuk pergi ke tugu peringatan agar Kana selamat. Ketika berada di lampu merah, Rine mengakui jika ia sebenarnya juga telah melihat hantu Teke-Teke. Ia melihat hantu itu ketika melakukan penelitian. Kini mereka hanya mempunyai waktu 2 jam lagi. Kana mengaku tak tahu apa yang harus dilakukan di tugu peringatan tersebut. Sesampainya di tempat itu, mereka tak menemukan ada apapun selain tanah lapang. Rine menelpon Takeda dan menanyakan tugu peringatan itu. Ternyata Kana salah alamat. Mereka harusnya pergi ke Mikasacho bukan ke Misakacho. Takeda meminta agar Rine segera pergi sebelum hari semakin gelap. Mikasacho desu. Mikasa. 3つに傘。Takekamuri no. Ketika mereka sampai di sebuah persimpangan, GPS tak menunjukkan arah apapun. Rine meminta petunjuk pada Takeda, namun pria itu kesulitan membaca peta. Satpam kampus kala itu mengecek masuk ke dalam ruangan dan meminta Takeda untuk segera pergi. Karena satpam menahan Takeda, pria itu berteriak agar Rine pergi ke arah kanan. Mereka berdua masuk ke dalam hutan mengikuti jalan setapak. Hari sudah mulai petang, tapi mereka belum menemukan keberadaan dari batu peringatan itu. Rine cukup kesal memilih Teke-Teke menjadi bahan penelitiannya. Tak berselang lama, mereka menemukan batu peringatan itu. Setelah memeriksa tulisan yang ada, Rine mengajak Kana untuk segera mengembalikan ke tempat semula. Hantu Teke-Teke melesat ke arah mereka. Untungnya batu peringatan berhasil kembali dan hantu Teke-Teke menghilang. Malam itu, mereka bersantai di mobil. Ternyata hantu Teke-Teke masih mengincar mereka. Rine segera tancap gas pergi. Wanita itu sama sekali tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Kana menyadari jika mungkin warna merah lah yang menjadi penyebabnya. Kana menarik tuas rem karena mobil yang dikendarai berwarna merah. Mereka lari masuk ke dalam hutan hingga terpisah satu sama lain. Teke-teke mendatangi Kana, untungnya gadis itu membuang ponsel yang berwarna merah. Pagi harinya Kana mencari keberadaan dari kakak sepupunya itu. Untungnya Rine berhasil selamat. Ketika Rine hendak mendatangi Kana, kepalanya terbeset ranting hingga mengeluarkan darah. Teke-teke melesat kencang, membelah tubuh Rine menjadi dua bagian. Kana sendiri terkejut melihat hal itu dan beberapa bulan setelahnya, rumah Kana pun dijual. Para bocil membicarakan orang yang tinggal sebelumnya di mana membuang semua benda berwarna merah. Dan film pun berakhir. Teke-teke adalah film horor Jepang yang menghidupkan kembali legenda urban klasik tentang roh pendendam tanpa tubuh bagian bawah. Dengan atmosfer mencekam dan misteri yang perlahan terungkap, film ini berhasil menciptakan ketegangan psikologis sekaligus teror fisik. Melalui tokoh Kana, penonton diajak menyusuri jejak kutukan yang tak bisa dihindari dan menyikap sisi kelam dari sejarah yang dilupakan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.